sekarang aku kembali lagi ngobrol-ngobrol. Soalnya udah lama kan nggak ngobrol-ngobrol sama kawan-kawanku. Oh gitu ya? Iya, ceritanya gitu. Sesi obrol-obrolan ini bakalan lebih sering lah ya, biar lebih berwarna YouTube kita ya kan. Jadi teman ngobrol aku kali ini ada Doni, halo. Halo, jadi dia Doni, perkenalkan lah. Oh iya. Apa aja nih? Detail. Nama, umur, umur juga. serah masih single atau gitu kan? Siap. Oke, nama gue Doni, umur 25 tahun mau 26. Sedih tahun ini kehilangan diskon-diskon di Austria. Asik. Dia sama kayak gue, pengumpul diskon BTW. Lanjut. Terus status single, masih single. Terus apa lagi? Oh, dibuka di sini enggak. Terus di sini lagi S3 PhD program di Boku Universiteit voor Bodenkulturwien, program Biotok gitu. Biotok. Aku Ya sebenarnya namanya nggak tahu. Biotok. Ya itu kayak nama program aja. Nama program PhD gue namanya Biotok. Gitu. Oke. Aku juga kan, mungkin yang lain juga nggak tahu kan. Aku juga nggak tahu biotok itu apa. Bisa nggak jelasin dikit aja garis besar? Kayak ya program kayak PhD program. Jadi itu dia itu sebenarnya singkatan Biomolecular Technology of Proteins. Jadi intinya tuh studi tentang biokimia dan biomolekular itu. Nah itu tuh ada programnya gitu. Jadi kita ya sebenarnya S3 kayak biasa, cuma dia pakai program biotop ini. Jadi kita ada kurikulum tertentu, ada kegiatan tertentu yang kalau di program PhD biasa di Boku tuh nggak ada, gitu doang, bedanya sih gitu doang. Itu tujuannya, kalau menurut aku sih, itu nyiptain obat baru nggak sih? Di kepala aku tuh. Enggak, subscriber Theo enggak. Jangan kayak gue ya, bego. Itu PhD program biasa, S3 biasa, cuma ya dibikin program spesial kayak jalur, ya mungkin kayak, ya nggak gitu juga sih analoginya, tapi ya program tertentu, dibikin kurikulum tertentu aja gitu loh. Cuma secara umum mas S3 kayak biasa, cuma kayak jalurnya tuh jadi lo mesti ikut ini, mesti ikut itu gitu loh. Kayak ada red gitu. Jadi biasanya tuh ya 2020 BC before corona itu kita ada bagus. jadi BC itu saya ada singkatan baru guys, before corona. Bukan before Christ, before corona. Nah jadi itu tuh biasanya setahun sekali kita ngumpul gitu. Jadi kayak red ngumpul, terus habis itu ya presentasi hasil dan kemudian macam-macam. Tapi gue jadi belum pernah ngerasain itu karena ya terlanjur 2020 AC gitu. Apaan jadi ini? after corona kan ada AC sama BC, gimana sih itu? After Christ sama before Christ kan? Itu masuk ke dalam kurikulum lo. Mohon maaf ya subscriber dia agak seperti dia barusan belajar yang namanya landak kayak gimana. Jadi gitu. Jadi spesialisasi lo itu ngapain sih? Meresearch apa sih? Gampangnya di dalam program biotop ini tuh benar-benar broad banget. Jadi kayak dia ada apa sih namanya? Ada yang bidangnya dari biokimia, ada yang informatik, ada yang modeling segala macam, itu macam-macam. Tapi kalau gue tuh intinya gampangnya yang mungkin bahasa yang bisa dimengerti kalayak secara umum. Gue mempelajari tentang metabolisme di ragi gitu. Ragi kan, ya biasanya kan ragi itu kan terkenal untuk bikin roti. Tapi kan ragi macam-macam, kayak lo tahu ada ragi buat tempe. roti, ada ragi buat tempe. Nah ini ragi yang biasa dipakai di industri gitu. Nah gue mempelajari metabolismenya dia, gampangnya seperti itu. Ragi itu makhluk hidup ya? Makhluk hidup, iya makhluk hidup. Kalian juga pintar. Oh iya, sebenarnya gue yang tadi mau ngulik lagi ya kan, si Don ini masih 25 tahun. Oh iya. Dia udah PhD dong. Belum, lagi studi, lagi belum studi. PhD guys. Maksudnya muda banget gitu. Jadi aku ngerasa dulu kan kenalan kita itu pertama ketemu di mana sih? Oh, di KKIA. Iya, KKIA. Dia perkenalan diri. Jadi katanya dia mahasiswa PhD, tapi umurnya 24 ya kemarin. Iya, gue datang ke sini 24. Untuk gue kayak shock banget, ya ampun ya anak.
masih anak-anak udah PhD. Masih anak-anak. Kebanding umur gue gitu, gue maksudnya ya ampun gue apaan sih di sini gitu jadinya. Jadi lo bisa ceritain nggak? Lu sebenarnya dari dulu tuh sekolah atau gimana sih? Makanya ini kayak cepet banget gitu. Iya, gue di lab juga beberapa teman-teman gue juga ngomong hal yang sama gitu kayak, Doni, you are still 25. Iya, kayak gue, aduh gue apaan nih umur segini dia udah PhD. Enggak lah, beda. Jadi Gue emang bisa dibilang syukurnya jalan hidup sekolah gue sangat lancar ya, meskipun jalan hidup yang lain tidak terlalu lancar, tapi cinta yang mulai nanti hubungin aku jodohin ya. jalan hidup sekolah gue bisa bilang cukup lancar. Jadi gue kan gue tuh S1 tahun 2013 mulainya sampai 2017. Di mana nih? Di mana? ITB. Dulu ITB. ngambil kimia ITB. Sampai 2017 4 tahun kan, yaitu normal lah. Nah, di kimia ITB itu ada program namanya fast track program. Jadi lo 5 tahun, lo langsung lulus kelas S2 gitu. Jadi kira-kira masternya cuma setahun. Masternya kan normalnya master 2 tahun kan. Nah, jadi sekarang waktu gue ngambil fast track program, mata kuliah S2-nya gue ambilin waktu gue S1 gitu. Nah, jadi waktu tingkat 4 itu kan mayoritas teman-teman gue pada fokusnya ke tugas akhir dan kelas paling nggak terlalu banyak. Nah, gue kelasnya masih banyak gitu. Jadi kelasnya gue pada ambilin di tingkat 4. Jadi sisa tinggal setahun itu gue 1 semester buat beresin kelas-kelas yang lain. 1 semester lagi gue penelitian gitu. Nah, gue waktu itu kemarin dapat penelitian ke Groningen di Belanda. Groningen, sorry. Cara baca Groningen. Gue diingetin terus sama orang Belanda, Groningen. Nah, kayak gitu. Berapa lama tuh di Groningen? 6 bulan. Riset, jadi Januari 2018 sampai Juni 2018 tuh gue riset di Groningen. Habis gitu. itu lu graduasinya di Groningen? Gue wisudanya tetap ITB kan, program ITB. Gue ke Groningen itu cuma penelitian doang. Okay. Nah, terus gue wisuda itu Oktober 2018. Terus waktu itu gue sempat dari Oktober 2018 sampai Desember 2018 itu gue ya jadi asisten praktikum segala macam gitu di ITB. Terus Januari 2019 itu gue sempat kerja di ITB jadi asisten akademik. Mungkin kalau bahasa yang lebih dikenal asisten dosen. Tapi kalau di ITB namanya asisten akademik. Dari Januari 2019 sampai Juni 2019. Udah mulai dari gue lulus wisuda S2 itu gue udah mulai nyari kesempatan S3 gitu. Nah, gue cari sendiri kayak ada di website aja kayak. Ceritain lah. Banyak yang pengen tahu tuh gimana cara. Waduh, baik banget ya pengen tahu. Banyak banget nih. Awalnya gue bener-bener cuma googling gitu kayak PhD opportunity in the Netherlands, ya spesifik ya, biochemistry PhD in the Netherlands. Dulu tuh gue ngincernya ke Belanda. Gue ngincernya ke Belanda lagi karena gue kan ya udah ngerti Belanda kayak gimana, dan gue tuh lucunya ya, itu emang lucunya dalam hidup gue menghindari banget ke Jerman sebenarnya. Karena gue nggak mau belajar bahasa Jerman. Gue kayak adalah di Belanda aja yang pakai bahasa Inggris juga bisa. Terus sekarang gue dapetnya di Austria yang pakai bahasa Jerman. Makanya hati-hati dengan apa yang lu ucapkan. Yes. Sekarang dia les bahasa Jerman. gue gak dapet Jerman, dapet Austria, which is sama aja. Nah, terus gue ya udah kayak gitu. Nah, terus habis itu dari googling PhD opportunity biochemistry in Netherlands gitu-gitu, gue mulai kayak wah kayaknya kalau spesifik ke Belanda nggak, maksudnya ya change-nya dikit. Maksudnya kayaknya nutup diri banget gitu. Gue ngincernya sama Eropa. Gue sengaja ngincernya Eropa. Jadi udah gue cari-cari, terus gue ketemu website namanya Academic Position. Nah, di situ menurut gue tuh website-nya lumayan bagus. Academic Position. Academic Position. Itu gue di situ ya udah gue nyari-nyari gitu kan, gue nyari-nyari. Terus habis itu gue tuh nemu satu di Austria, di Vienna gitu. Cuma satu? Enggak lah, ada yang, maksudnya ada yang lain-lain juga, tapi yang akhirnya gue dapet sekarang tuh gue ketemu di situ. Dan itu gue baru ketemu kayak 1 minggu sebelum tutup. Iya, 1 minggu sebelum gue tutup itu gue kayak, nah gue ngeliat kan kayak ya udahlah iseng aja daftar. Dan waktu itu gue mikir kayaknya Vienna oke juga gitu, karena gue kan orangnya suka jalan-jalan. Jadi gue mikir Vienna tuh kan posisinya di tengah banget gitu ya, jadi kayak kemana-mana tuh enak gitu. Wah, gue kayaknya mau deh kesini. Ya udah gue daftar, terus habis itu ya ngikutin prosedur lalala segala macam, dan akhirnya dapat bulan April 2019 tuh gue dapat. Lu daftarnya kapan? Ya
masukin dokumen gitu-gitu. Februari 2019. Terus habis itu tuh, nah jadi di program gue ini tuh, gue kan daftar ngirim dokumen dulu kayak CV, kayak apa sih CV, terus habis itu recommendation, surat recommendation gitu-gitu kan. Nah untungnya gue tuh di program gue ini tuh udah ada proyeknya. Biasanya kalau PhD tuh lo sebagai studentnya lo ngajuin proposal, nyari pembimbing, terus habis itu kalau pembimbingnya oke, daftar gitu kan. Nah, kalau gue tuh di program gue tuh udah ada gitu, jadi dia si profesornya ini udah ada, profesornya tuh udah ada topik, udah ada kerjaan dan udah didetailin gitu kayak gue apa yang bakal gue lakuin. Terus habis itu gue tinggal ya udah gue milih mana yang gue mau. Jadi kayak waktu SBMPTN pilihan 1 2 3 gitu. Nah, gue milih ini, terus gue daftar. Nah, waktu gue dulu Biotop itu gue tuh interviewnya langsung dipanggil ke Austria. Gitu. Langsung dipanggil ke Vienna dan gue dibayarin semuanya, gue dibayarin. Gitu. Nah, kayaknya si profesor gue pengen mastiin dulu gitu, mungkin ya mastiin dulu gue orangnya kayak gimana. Gue di Skype video call dulu, Skype interview. Kalian datang ke sini, lu datang ke sini. 2 kali jadi gue. Di Skype interview dulu sama profesor gue, mungkin ngecek gue orangnya kayak gimana, ya freak atau enggak gitu kan ya mungkin ya normal atau gitu. Nah jadi kan manggil gue dari Indonesia kan jauh dan mahal gitu kan. Jadi akhirnya Skype interview, abis itu Maret kalau nggak salah gue Skype interview. Terus abis itu gue dikabarin sebulan sebelum gue berangkat gue dipanggil ke Vienna. Terus habis itu ya gue nyiapin itu tuh gue ingat banget tuh gue kayak panik banget kan kayak sebulan nyiapin visa segala macam kayak ya udah akhirnya visa bisa keluar sebulan tuh keluar kan gue ada alasannya. Gue dapetnya visa turis, tetap visa turis, visa C, tipe C, tapi ya seminggu jadi gitu karena gue ada alasannya. Nah terus habis itu udah kan gue berangkat, itu gue interviewnya hari 3 hari Senin jadi gue disuruh presentasi tentang penelitian master gue dulu. Terus habis itu hari kedua gue disuruh presentasi jurnal, jadi kayak gue dikasih jurnal orang lain, gue suruh baca jurnal orang lain itu, terus gue presentasiin kayak dia pengen tahu gimana cara gue presentasi kali ya. Hari ketiga gue presentasi pribadi sama profesornya. Hari Rabu itu juga gue langsung dikabarin gue keterima atau enggak, jadi sorenya gitu. Tuh gue inget banget Rabu sore gue lagi di Belvedere Vienna, lagi foto-foto, terus habis itu dapet email. Gue dapet. Mantap. Sujud nggak lo? Sujud nggak? Sujud belum ada. Sujud syukur. Gitu. Nah itu gue bener-bener 100% dibayarin. Jadi gue nginep 3 hari di 5 hari. Gue datang kan Sabtu tuh gue datang. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu gue hotel semua dibayarin, makan dibayarin, penerbangan juga gue dibayarin semua, jadi benar-benar dibayarin. Nah terus habis itu waktu itu gue mikir, anjir ini ya gue feeling gue dapet, tapi kan ya gue nggak tahu nih dapat atau enggak, dan bisa jadi jodoh gue bukan di Eropa gitu. Jadi akhirnya gue memperpanjang gitu. Jadi kayak gue bilangnya gue pengen ngeliat-liat Vienna gitu. Padahal sebenarnya gue ke Hallstatt sama ke Salzburg. Jadi hari Kamis gue ke Kamis gue ke Hallstatt, Jumat gue ke Salzburg, Sabtu pulang. Gitu. Mantap. Tapi itu cepet banget ya prosesnya. Maksudnya kalau orang cepet banget. Aku dengar itu kalau PhD itu mereka persiapan dokumen terus keterimanya atau enggak itu kira-kira ya sampai setengah tahun dulu dapat keputusannya gitu. Ini jadi gini, kalau PhD ini sepengetahuan saya ya netizen, tolong jangan dibully. Ya dan dibully dan dihujat. Kalau PhD-nya tuh langsung ke profesor itu lebih cepat. Jadi kalau misalnya kayak PhD yang lewat jalur kayak LPDP atau lewat jalur yang kayak mayoritas di sini kan orang Indonesia IASP atau IMG itu memang relatif lebih lama dibandingkan kalau langsung ke profesornya gitu. Soalnya dalam kasus ini kan kalau profesornya berarti dia yang butuh. Iya. Nah karena dia yang butuh makanya dia jadi lebih cepat gitu. Kalau IASP, LPDP dan EMG, as far as I know kan kita ngajuin proposal. In some way kita yang lebih butuh daripada si profesornya gitu. Jadi ya gitu. Gitu. Dan ya makanya ya tergantung keberuntungan, tapi ya semuanya sih balik lagi tergantung dapetnya di mana, tapi memang kalau dapat langsung ke profesornya ada keuntungannya gitu. Wih, mantap. Aku pikir itu lama loh prosesnya. Aku pikir kamu itu nunggunya lama, terus ngurus visa, yang macam-macam kayak yang biasa aku dengar kan.
Maksudnya untuk keberangkatan? Iya, maksudnya Atau untuk sampai dari proses daftar lah, interview lah, keterima lah, atau nyerahin dokumen itu pokoknya nyiapinnya tuh setahun lah katanya untuk Oh, persiapannya. gue Lo kayaknya berapa bulan doang Iya. gitu? Jadi gue daftar Februari 2019, Itu makanya. terima interview Skype Maret 2019. Interview beneran di Vienna-nya tuh April 2019, Tuh, berangkat Agustus 2019. Jadi gue dari April gue keterima, itu gue langsung dikasih tahu, gue dikasih jeda waktu 2 minggu untuk nentuin gue mau ngambil atau enggak. Jadi akhir April gue bilang oke gue mau ngambil, terus abis itu gue langsung dikasih tahu gue mesti nyiapin dokumen apa aja. Jadi gue Mei Juni Juli itu gue beresin dokumen, translate, legalisir apa segala macam, terus Agustus berangkat. Widih, mantap Bapak Doni. Nih. Ya jadi untuk untuk keberuntungan dalam hidup gue adalah untuk sekolahnya lancar. Untuk percintaannya On hold.